Sekarang gini, oke, sekarang kalau ada yang berpikiran seperti ini. Perselingkuhan dia yang pertama dengan Priska kita maklumin dan orang masih banyak yang menduga-duga oh Rossi ini yang salah. Tapi apa kabar ketika dia melakukan perselingkuhan dengan Mama Tommy? Sorry ya, Mama Tommy saya sebut nama kamu. Apa kabar ketika dia dengan Mama Tommy dan apa kabar ketika dia dengan Favilia? Semua moderator dia gauli. Paham Karena ya? alasannya apa? Alasannya kenapa dia mau ajak Mama Tommy untuk menikah secara Protestan? Karena dia bilang kalau saya menikah secara Katolik kan urusan dengan saya susah nih anulasinya dan anulasi itu akan memakan waktu yang lama. Jadi sehingga RK bilang saya tidak mau membujang gitu loh. Mau bukti Membujang ada memang dia. sabar nanti. Dia nggak mau membujang, padahal memang bujang betul. Iya, jadi pas pas pertama bilang, oh kan masih banyak tuh yang menyalahkan aku, bilang, ya lah wajar lah katanya suaminya kayak gitu, istrinya begitu. Jadi sekarang apa kabar? Kasus dengan Priska belum selang 2 bulan, RK sekarang sudah udah menjalani hubungan dengan Mama Tommy, bahkan mau mengajak menikah secara Protestan. Padahal RK selalu menggembor-gemborkan kekatolikan. Berarti secara tidak langsung dia mempermainkan agama, benar nggak sih? Enggak, aku pengen nanya dulu nih gimana nih. Ini orang Katolik dan Katolik nikah secara Protestan gimana maksudnya nih? Coba-coba aku agak-agak ngeheng ini. Karena kan dengan aku harus anulasi dulu dan anulasi ini kan nggak segampang itu. Proses anulasi ini bukan sebulan 2 bulan, bisa sampai tahunan lama. Jadi itu hal yang sulit untuk RK. Jadi dia lebih memilih untuk menikah secara Protestan. Padahal pernikahan dia yang pertama yang saya tidak tahu ternyata kebenarannya adalah dia juga belum bercerai dengan istri pertamanya, itu juga pernikahannya secara Hah? Protestan. Buset, makin keren Tile nih. Gitu. Jadi dia Tile nampak selalu di di layar depan. handphone, dia nampak ketika dia berapologet berwibawa. Tetapi seperti saya bilang, dan saya di sini bukan bermaksud untuk menjatuhkan suami saya, tidak. Tidak, saya hanya ingin membuka mata bahwa orang yang kalian sanjung-sanjung, kalian puja-puja, ya begitu moralnya. Sekarang kalau kita ngomongin masalah perilaku orang atau sikap orang, nggak ada satu orang pun yang sempurna dan benar. Tetapi prinsip saya adalah ketika kamu pernah melakukan kesalahan, untuk kedepannya kamu meminimalisir yang namanya kesalahan itu wajib gitu loh. Jadi ketika kamu sudah melakukan kesalahan di belakang, kedepannya kamu ayo dong jangan lagi diulangin, dikurang-kurangin gitu loh. Nah yang sekarang ERK lakukan adalah, yang saya kecewa adalah kasus perselingkuhan dia yang saya gerebek di Kupang itu belum memakan waktu sampai 3 bulan loh, baru 2 bulan. Tetapi kenapa RK masih bisa berselingkuh dengan Mama Tommy, ya video call berjam-jam. Sorry ya Mama Tommy, aku bukannya mau gimana-gimana dengan kamu. Pembicaraan dengan kamu 1 jam setengah itu saya rekam karena saya butuh bukti, saya butuh data. Karena saya tahu orang yang saya hadapi ini bukan orang orang waras, dia orang sakit jiwa. Jadi nanti ketika dia bilang mana buktinya, oh saya punya bukti semua. Pembicaraan Mama Tommy dengan saya dan ancaman-ancaman RK terhadap Mama Tommy itu ada semuanya di saya. Jadi saya nggak framing, bukti yang menjawab Ngeri. semuanya. Ngeri juga ya si Tile plus Squidward nih. Apa sih wibawanya orang di depan kamera aja hidung Squidward? Aku nggak mau menyerang itu ya, aku nggak mau menyerang fisik apa enggak. Tapi di sini yang aku kecewakan adalah ketika 2 bulan lalu dia begitu lugas, begitu tegas menggembor-gemborkan masalah anulasi. Saya mau anulasi, saya mau anulasi. Nah sekarang saya minta mana yang kamu bilang mau anulasi sampai sekarang kan masalah ini sama dia ditidurkan, malah dia asik-asikan selingkuh. Makanya kemarin waktu Mama Tommy cerita sama saya, dia bilang kak, aku tahu aku salah. Aku minta maaf, aku tahu aku salah, aku tahu aku ada di kubangan dosa, aku minta maaf. Aku bilang gini, kamu bodoh, kamu bego. Udah tahu rumah tangga RK dengan saya lagi nggak baik-baik aja, kamu datang sebagai duri. Kecuali kalau kamu nggak tahu saya sama si RK lagi bermasalah, harusnya kamu suruh atau kalian orang-orang terdekat RK suruh RK selesaikan masalah kamu dengan istri kamu. Bukannya kamu wanita-wanita malah ngerebut, malah kayak terserah ya. Kalau si RK mau punya istri 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu urusan dia. Tapi selesaikan dengan saya, selesaikan dulu ya. Terserah lu mau punya bini 5 kah, 7 kah, 6 kah, 8 kah. Mau semuanya lu jadiin bini, terserah itu urusan lu. Tapi selesaikan urusan dengan saya. Saya nggak mau ada embel-embel
Rosi masih istrinya RK, saya nggak mau. Bukannya malah kamu ngajak Mama Tommy nikah secara protestan. Dengan alasan udah nggak kuat membujang lama-lama. Kan itu gila. Itu yang mau kalian bela. Bela udah. Iya, Feli benar, Violet benar. Jadi gini loh, kalau untuk hal-hal yang menguntungkan RK akan diam. Tapi kalau ada hal-hal yang tidak menguntungkan RK, dia akan ngoceh sengoceh-ngocehnya. Itulah yang terjadi. Mana? Di sini ada lagi pembela RK. Bahkan saya kan nanya sama Mama Tommy, ini kamu video call dari jam 11 malam sampai subuh, kalian ngapain aja? Itu kan aneh, ya. Itu kan aneh. Dan saya nggak tahu ya, mungkin Mama Tommy juga merasa nggak nyaman menjalani hubungan yang aku bilang ya nggak halal ya. Mungkin Mama Tommy merasa menjalani hubungan yang gak halal dengan RK, mungkin dia dikejar-kejar rasa bersalah, ya akhirnya dengan sendirinya dia minta maaf sama saya waktu hari Sabtu. Saya bilang, kamu salah. Kamu sudah tahu RK lagi ada masalah dengan saya, seharusnya kamu suruh dia untuk menyelesaikan terlebih dahulu dengan saya. Baru terserah. Dengan saya selesai, ya kalian terserah mau kalian nikah secara apa juga itu hak kalian. Saya udah nggak ada urusan lagi. Tapi ini bawa masa dengan urusan dengan saya belum selesai terus kalian masih makin, waduh, saya udah nggak ngerti lagi sih mental mereka ini udah nggak, aku udah pokoknya udah kehabisan kata-kata sih ya. Loh, Rosi, saat RK masih di dalam ya, di dalam grup, dia suka menggodai Mina loh ya. Tapi apa yang Mina bilang? Najis. Iya, itu Mina cerita sama Emang aku. siapa lu? Mina Nah, cerita kalau sama itu perempuan yang benar, ya Mina nggak mau. tahu Mina rumah nggak mau. tangganya masih bermasalah, rumah tangga orang masih bermasalah, walaupun dirayu seperti apa, dia katakan najis. Ya kan, siapa lu? Mina lo ngomong gitu. Kamu aja tidak bisa menjaga kelaminmu. Mina ngomong kayak gitu loh. Lah ini kok ya enggak habis pikir gua dengan perempuan-perempuan ini ya. Kalian ini kok apa ya? Downgrade banget sih gitu loh, nggak punya harga diri banget. Emang nggak ada laki-laki tadi luar sana gitu yang lebih baik gitu? Tanya nih, tadi ada hubungan. Itu Papelia itu siapa tuh? Favilia gitu. itu moderator dia juga ya sekarang ada hubungan spesial juga sama RK. Jadi ceritanya Favilia sama Mama Tommy ini ya bersaing rebutan RK. Itu timelinenya gimana? Duluan siapa itu posisinya? Kayaknya duluan Favilia. Oh, tapi dia masih di situ sekarang. Masih dong. Ngapain? Iya rebutan. Makanya ini perempuan-perempuan modelan apa kayak gitu. Sedikit lah ya punya pride. Masa sih mau sama laki-laki yang permasalahan keluarganya pun belum diselesaikan. Kamu udah masuk ke dalam kehidupannya. Nggak berpikir kah suatu saat pun RK kamu bukan akan... masalah laku keras, bukan masalah laku keras sama perempuan, tapi kan RK ini terbiasa membual. Jadi dia kadang banyak janji-janji palsu. Jadi ya wajar ya kalau perempuan-perempuan juga kayak wah gue dijanjiin ini dijanjiin itu. Padahal kan semuanya itu omong kosong gitu loh. Cuman kan di sini yang sebenarnya kuncinya di perempuannya. Apalagi kamu tahu si RK masih sengketa ya, gue bilang sengketa lah ya, emang dia masih sengketa kan. Sebentar, ini ada yang menarik ini. Jadi Pavilia posisinya udah, jadi dia ini posisi setelah kasus
Ini dia sama Papilia kan gitu kan. Nah, terus pada saat dia bersama Papilia nih dia gayat lagi si Tom ini gitu. Iya. Favilia dulu baru Mama Tommy. Anjir, liar kali. Kok boleh? Dan Favilia ini ngehubungin aku, dia bilang aku cuma pinjam RK nanti aku kembalikan, dia bilang gitu. Itu kan bener-bener gimana ya, kayak bukan perempuan Anjir. gitu. Ya, dia Bentar-bentar. bilang Ini aku Papilia pinjam. agama apa nih? Dia murtadin. Wow, ya pantas lah. Nggak apa-apa lah, bawa aja lah. Jangan dibalikin lagi ke sini ya. Aku respect ya sama Mama Tommy. Dia mau mengakui kesalahan dia. Aku respect sama Mama Tommy. Meskipun aku kecewa sih. Ini pengakuan Mama Tommy bilang, jadi ada waktunya si Mama Tommy itu video callan sama si RK. Muncul. Apa sih ini? Jadi Mama Tommy ada video callan sama RK. Jadi Mama Tommy bilang itu istri kamu Rosi lagi live. Ya udah katanya kamu naik aja ke live-nya Rosi, bilang aja kita habis video callan dan kita punya hubungan. Itu kan sakit jiwa. Duh, kok bisa ya kayak gitu ya? Itu katanya apologet nomor 1 katanya. Kami tidak eh, kami tidak kami tidak ini ya, tidak menyalahkan ajarannya ya. Gue tetap akan jadi seorang Katolik meskipun ada orang seperti RK. Katolik nggak akan hancur hanya seorang, nggak, Katolik nggak akan kenapa-kenapa hanya karena seorang RK. Nggak kenapa-napa, nggak kenapa-napa. Lu mau bilang itu Katoliknya begini-begini, itu mah terserah lu. Iman gue tetap Katolik. Ya yang di bawah ya, tolong. Itu Katolik memang begini begono, lu nggak perlu ceramain kita orang. Tapi sebaiknya sebagai seorang pewarta, walaupun ya dari Katolik kek, dari Islam kek, dari Protestan kek, ya lu haruslah punya teladan yang bisa diteladanin orang lain sebaiknya, gitu loh. Emang yang kayak begini ada cuma di Katolik? Enggak. Islam banyak. Protestan ada. Bahkan pendeta yang gebukin istrinya itu NPD, si Cherry Cebing. Pendeta loh dia loh. Ya kan? Terus ada itu seorang ustadz yang juga dia botih. Ada kan? Ada juga. Jadi jangan menilai dari ajaran agamanya. Kamu juga jangan fanatik buta. Aku mau nanya ke hostnya, host sebagai orang yang ya pernah menjadi orang paling dekat ya. Ini orang bisa sembuh nggak sih sebenarnya? Sebenarnya Ya, gini betul. guys, dia itu sebenarnya jatuhnya pasien sebenarnya. Dia harus diterapi karena itu kan emang sakit mental ya. Masalahnya Dia korban dia banyak kali nih. Ini baru yang ketahuan nih. Mana yang nggak ketahuan? ya pasti selama itulah berumah tangga dengan aku ya, aku selama itu serapi itu nyimpen itu. Tapi kan ada saat aku juga bukan malaikat tak bersayap ya. Jadi ketika kalian bilang salah katanya kalau istrinya membeberkan, memang sudah waktunya saya beberkan. Kenapa dibeberkan di sosial media ya? Karena dia ada di TikTok. Tapi bagus juga sih dengan dibeberkan ini, semoga ya minimalisir yang diiming-imingi sama dia sesuatu itu ya mungkin ada nanti apa pahalanya lah buat Mbak Rosi nih memberitahukan ini ke orang kan. Kaget ya bro? Aku sih dari semua hal yang paling ku gilani ya, aku nggak ngerti kalian ngerti nggak bahasanya, namanya tuh gilani gitu. Nah itu katanya kan dia lagi status ya, lagi berpisah, memang belum resmi ya berpisah maupun secara negara pun belum bisa berpisah dengan hostnya ini. Tiba-tiba dia ada namanya papilia apa papiloma atau apa itu. Terus dia juga masih lagi kegatelan lagi. Memang benar udah kegatelan, gue bilang.
ini pun kalau nggak ketahuan ini mungkin nyari lagi dia nih. Ada yang lainnya. Parah betul. Tapi yang paling Iya, dahsyat kok KDRT-nya itu loh. Aduh, jijik aku. Aku paling jijik kalau udah cowok KDRT, jijik aku benar. Kalau kalau kelihat depan aku tuh udah tak injak lehernya itu. lu datengin aja bang, lu injak batang lehernya. Alah, ngapain jauh-jauh, kalau ketemu aja lah di jalan. Oh dia suka kok tuh ngajakin Rose ke Jogja. Nah, yuk lah, ngopi lah, ayolah. Daripada lu puyeng-puyeng ke Jogja sini udah. Puyeng. Gue nanti ke Jogja bang. Ya, boleh-boleh lah. Aku banyak juga kawan-kawan kadang kalau ke sini ke Maku. Melki, tahu Melki? Orang NTT ya, orang Katolik. Jogja ketemu aku, teman kami. Gue tuh ya begitu tahu bahwa terkonfirmasi bahwa dulu waktu RK waktu Rosi bilang dia itu kena KDRT, gue nggak percaya. Dan gue waktu itu mengkonfirmasi begini, bener nggak lu bang, lu KDRT Rosi? Enggak, Rosi itu kesurupan. Jadi dia tuh lari ke jalan, ya gue pegang tangannya, sedangkan kulit dia itu sensitif katanya gitu. Tapi setelah apa yang terjadi, gue konfirmasi dengan Rosi, benerkah Ros lu kesurupan? Enggak, gue nggak pernah kesurupan. Waktu itu dia, dan saat ini pun sampai dengan detik ini kalau gue mengingat omongan Rosi bahwa jam 1 malam dia diseret dari rumahnya keluar, kakinya diseret dan dia dicekik di luar itu. Saat itu dia lari minta pertolongan, itu yang dimaksud RK bahwa Rosi minta pertolongan, dia bilang What kesurupan. the heck? Ditarik keluar dari rumah, kakinya ditarik sama Tanya dia. Rosi. Iya. Anjing, binatang itu. Binatang betul. Tetangga-tetangga gimana responnya? Kan Didiemin apa? aku jauh Kurang Jauh-jauh ajar kan, orang dia ini. kan di hutan. jauh dari pemukiman kan. Jadi jauh dari pemukiman. Jadi aku saat itu kalau nggak salah aku tuh habis dari rumah selingkuhan dia. Yang dia bilang aku tuh udah nggak ada hubungan, ternyata masih ada. Jadi aku pulang ke rumah. Kamu kenapa ngebohongin aku? Ya terjadi keributan besar ya. Aku kan nggak terima ya dibohongin terus gitu. Maksudnya apa sih maksudnya gitu kan? Ribut. Akhirnya dia mungkin kesel karena aku ngotot. Ya pokoknya kita jadi kayak adu argumentasi. Jadi mungkin dia udah mulai habis kesabaran sama aku. Itu kan rumahku di sana tuh kan jauh dari pemukiman ya. Jadi kayak bener-bener di hutan gitu loh. Jadi emang dia leluasa untuk semena-mena dengan aku. Nah, aku teriak karena aku lihat dia kayak udah mau melakukan tindakan-tindakan yang di luar ini ya, di luar kendali. Disitulah aku yang lari mau lari ke jalan. Maksud aku mau ya udah aku udah kayak pikir udah nih kayaknya gue harus lapor nih, udah yang kesekian kali udah nggak bisa lagi dibiarin. Nah di situ dia kejar aku, dibawa lagi ditarik lagi ke rumah, nah dikunci lah di kamar gitu ceritanya. Tapi Jadi ada itu yang kondisi kamu diseret bener diseret Ya keluar iya, itu. ya iya dong, masa drama? Anjir. Terus habis itu jadi itu ya, dipukul nggak kau? Dipukul nggak? Bukan cuma dipukul, kayak bukan cuma dipukul. Kalau dipukul mah itu udah makanan dari awal aku kenal sama dia. Ih, kurang ajar binatang ini orang. Kalau KDRT tuh dari dulu. abang gue nih, waktu Rosi blow up soal perselingkuhannya, gue nggak respect dan semuanya juga nggak respect karena kok permasalahan rumah tangga seperti ini ya. Ternyata belakangan setelah Rosi eh, memblow up ini karena sudah berkali-kali dia selingkuh, oh ya wajar. Dan lu mau tau nggak, gue timbul rasa sayang sama Rosi ini ya. Begitu Rosi ceritakan hal ini ya bang, dan gue sampai saat ini ya, bukan gue yang mengalami loh, bukan. Gue diceritakan sama Rosi, gue membayangkan dia diseret kakinya, dibawa keluar, bajunya sobek-sobek, dicekik. Dan RK memframing itu semua begitu gue tanyakan bahwa itu dia kesurupan.
Kan Ya elah, aduh, C. Seumur aku aja nggak tahu sih rasanya kesurupan tuh kayak gimana. Gimana sih rasanya kesurupan? Aku nggak tahu rasanya kesurupan tuh makanya kayak gimana. makanya gua gua timbul rasa gua tuh mengasihi lu Rosi dan membenci dia ya. Bukan saja gua tuh di framing sama dia, kita sudah melakukan kebaikan, dia bilang iblis. Kalau cuma perkataan is okay lah ya. Kita juga bukan iblis, lu ngatain kita iblis setan yang sudah mendukung. Pada saat lu terpuruk ya sudah nggak apa-apa, lu juga keluar grup nggak bilang terima kasih pun tidak masalah buat kami. Tapi lu bilang kita iblis setan punya kepentingan, eh, apa ya, grup Katolik bla 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 bla. Gua tantangin untuk menyebut nama siapa di dalamnya, dia nggak berani. Itu kan botih, bencong, nggak punya titit itu lelaki, ya kan. Dari sana gue udah nggak kenal Aduh, lagi untuk mengenal dia. Jadinya makanya kenapa gue, uh, akhirnya gue bilang sama Rosi loh, ya kan Rosi, uh, gue gue DM Rosi, bisa nggak kita bicara gitu kan. Gue DM Rosi duluan karena gue juga nggak mau sebagai perempuan ini mendukung, uh, mendukung orang yang salah ya gitu. Sebabnya sebenarnya RK juga keluar dari grup itu juga kemauan dia sendiri, bukan kita yang ngusir. Tapi satu hal, ini ada orang-orang di bawah ya, tolong yang di bawah nih, siapapun kalian yang mendapatkan video Rosi yang memakai baju kuning, itu RK yang memberikan ya, bukan dari kami, bukan dari orang-orang grup Dan itu ya. isinya udah di Kami framing semua, bilang C. Itu isinya udah di framing semua, udah dipenggal apa, udah diedit sama dia. ya, itu pun isinya sudah diedit semua sama RK. Untuk seolah-olah itu dia menyalahkan Rosi semua dan dia yang menjadi orang yang paling baik. Tapi waktu dia bikin video itu, sebelum dia keluar, dia udah bikin video itu ada di dalam grup kami bilang, saya yang bilang, RK, adakah video ini sudah kamu kirimkan ke beberapa orang? Dia bilang sudah. Dan gue bilang gini ya bang, oke, kalau itu sudah keluar dan tersebar ke orang-orang, itu bukan dari kami. Gue gituin bang, coba kalau gue nggak gituin, tersebar sekarang nih video, ya banyak yang Rosi pakai baju kuning, itu di framing semua untuk pembelaannya RK, pasti dia menyalahkan, oh itu dari orang-orang yang di dalam sana. Gue yakin itu pasti akan keluar dari mulut orang jahat ini. Tapi karena begitu dia mau keluar, gue tanya, ini udah keluar belum ke siapa-siapa? Udah C, oh ya sudah. Berarti kalau misalnya ini tersebar bukan dari kami. Untung gue gituin Bang Alam. Kalau enggak, kita lagi yang disalahkan. Lu gila kan? Udah pada saat dia terpuruk, minta telepon segala macam, jelekin kejelekannya Rosi, semua keburukannya Rosi, dia buka semua itu dari mulutnya dia semua. Sekarang Kami gini, nggak ada yang kenal sama gini C, Rosi. poinnya begini. Ya, aku berumah tangga sama RK 10 tahun. Oke. Bagaimanapun juga permasalahan dalam rumah tangga, menurut saya pribadi, sekalipun saya punya kelemahan atau RK punya kelemahan, baik saya ataupun RK, ini kita sudah komit dalam perkawinan ya, kita tidak bisa menormalisasikan yang namanya perselingkuhan. Tapi itu sudah terjadi di dalam rumah tangga saya, oke? Nah sekarang, ketika RK bilang dia pengen berpisah dengan saya mencoba mempertahankan, tapi tidak bisa, ya sudah, berarti satu-satunya yang kita tempuh adalah berpisah. Tetapi bagaimana cara kita untuk berpisah ini kan ada caranya, ada solusinya. Karena saya seorang Katolik, RK seorang Katolik, dan dia lebih paham tentang Katolik, bukankah kita lebih baik pergi ke paroki, kemudian kita ambil solusinya bagaimana? Kalau RK seorang laki-laki yang gentleman dan dia seorang laki-laki yang benar-benar bertanggung jawab atas diri saya, sekali lagi saya bilang, dia menikahi saya ini manusia. Saya bukan binatang. Yang begitu kamu mau, kamu ambil, kamu nggak suka, kamu buang. Tetapi apa yang dia lakukan? Pernikahan dia dengan saya masih diambang, masih telur di ujung tanduk, ya. Dia menidurkan masalah ini, tetapi bukan ini yang lebih parah. Yang lebih parahnya adalah ketika rumah tangga dia sekarang dengan saya lagi hancur, dia tidak mencoba untuk menyelesaikan ini seperti yang dia mau, yang saya akan tetap tegaskan kepada semua orang. Bukan saya yang pingin bercerai, karena bagi saya pernikahan itu adalah
sekali seumur hidup. Meskipun saya pernah menikah dengan eh, mantan suami saya itu karena kami perbedaan agama. Akhirnya kami berpisah secara baik-baik karena perbedaan agama. Tetapi saya sadar, saya menikah secara Katolik dengan RK. Ya, kami menikah secara Katolik. Ada sumpah nikah kan, Ce? Ada sumpah nikah. Tetapi kenapa RK malah lebih sibuk memikirkan perkawinan dia yang selanjutnya dengan Mama Tommy? Yang lebih fatalnya lagi, dia mengajak Mama Tommy menikah secara Protestan. Sementara urusan dengan saya ini belum selesai. Dari sini kita bisa menilai sebenarnya yang nggak dewasa ini saya atau RK. Yang saya heran, kenapa banyak orang yang menormalisasikan perselingkuhan ini membela. Ada yang bilang, kalau suaminya selingkuh berarti ada yang salah dengan istrinya. Kasihan banget jadi perempuan setiap ada perselingkuhan yang disalahin istrinya. Apakah ketika suaminya selingkuh itu yang benar itu laki-lakinya? Dan yang akan salah itu tetap akan jadi perempuan yang salah? Ini kan bagi saya pemikiran-pemikiran yang prematur ya. Gitu loh. Dan kalau misalnya Eka benar-benar mengasihi saya sebagai seorang istri, seharusnya dia tidak akan pernah ber-KDRT sama saya. Dia, kalau suami mengatakan sayang sama istri, dia tidak akan pernah KDRT apapun itu. Tapi kenapa seorang RK sampai KDRT kepada saya? Bukan sekali, 2 kali, 3 kali. Dia KDRT dengan saya dari semenjak awal saya ketemu dengan dia. Makanya saya bilang, kesalahan terbesar saya adalah mengenal RK dalam hidup saya. Boleh masuk nih dikit nih. Aku menggarisbawahi masalah KDRT aja ya. Kan aku kan kuliah di Jogja dari dulu ya. Zaman-zaman tahunku itu 2004, 2005, 2006 ya. Itu siapa yang nggak tahu daerah Seturan itu di Jogja. Mau orang timur kayak mau Papua, NTT, Manado, tahu daerah Seturan tuh Jogja. Kalau pernah di Jogja tuh tahu semua. Aku tinggal daerah situ. Itu yang namanya KDRT itu hal paling memalukan. Aku rumah tangga sama istriku 9 tahun nih, ada istriku di sini 9 tahun ya berumah tangga. Enggak pernah sekalipun ku tampar aja enggak. Tapi kalau sama orang lain cerita, aduh ngapain? Dia nggak bisa ngelawan, apa serunya? Ribut sama bini sendiri udah sama cewek. Dia pun bawahan kita. Nih ku anggap aja istri itu bawahanku. Aku kan suaminya. Kamu ngapain pukulin orang yang nggak bisa ngelawan kamu? Itu loh. Jijik betul aku ngeliat. Aku tuh paling jijik loh. Aku dari semua hal ini mungkin kalau kalian menganggap kayak selingkuhan-selingkuhan gitu, visi-visi itu bagi kalian hal yang menjijikan. Bagiku tuh yang paling menjijikan ya itu KDRT. Bagiku ya pribadi. Mungkin ada kayak tadi nih hostnya kan masalahkan dia visian 5 jam. Bagi itu hal yang sepele loh. Terus dia ngancam-ngancam katanya kan ke si kalau wanita-wanita yang berhubungan sama dia kan tadi kata hostnya diancam, dibungkam kayak gitu segala macam. Waduh, jijik betul aku ke orang-orang kayak gini. Asli, ketemu aku mah tilet ini kau kalau nggak ada ya, aku patah-patahin kau. Dan gini. Aku ya selama aku di Momere setelah ada permasalahan ini kan dari bulan April. Dan jadi tanggal 9 April itu saya ulang tahun ya. Ini yang kayak aku bilang kayak aku sebenarnya nggak habis pikir juga ya. Tanggal 9 April saya ulang tahun, RK itu nggak ada masalah. Maksudnya dia masih kayak, dia tahu saya ulang tahun tanggal 9 April. Dia masih kasih saya kue ulang tahun loh. Dia kasih saya kue ulang tahun, baik-baik aja seperti tidak ada masalah. Tetapi tanggal 10 April dia WhatsApp orang tuanya. Dia menyampaikan keinginan dia untuk berpisah dengan saya. Dan ini orang tuanya yang menyampaikan kepada saya. Dan bukti pembicaraan RK dengan orang tuanya itu orang tuanya sendiri pun kasih ke saya ini. Buktinya kalau RK, kalau anaknya itu ngechat bapaknya bilang pengen pisah dengan saya. Ini kan agak sedikit gila ya, tanggal 9 saya ulang tahun, tanggal 10 dia minta pisah sama saya. Gitu. Nah, ini ya. Sorry ya, ini Mama Tommy saya bukannya mau bermaksud menjatuhkan kamu karena kamu juga tadi sudah ini. Jadi saya waktu hari Jumat itu tuh saya Jumat apa Sabtu gitu ya, saya tuh
berkomunikasi dengan Mama Tommy yang dia bilang, iya Kak, aku minta maaf. Jadi ini sedikit pembicaraan aku sama Mama Tommy nih. Ini kalian dengar ya. Mana sih? Nikah secara gereja Protestan. Dia? Kalau memang mau nikah. Dia bilang gitu? Sama kamu? Iya, terus aku tuh ngira nekat apa? Ternyata itu. Nekat gereja secara Protestan. Mm-mm. Dan berulang dia ngomong nekat yuk, nekat ya, nekat ya. Gitu. Ya ampun. Nah, itu sedikit, itu aku ada pembicaraan sekitar 1,5 jam ya sama Mama Tommy. Dan masih banyak lagi pembicaraan-pembicaraan lain yang kayak, aku semakin mikir ya, kok RK udah terganggu gitu ya. Makanya, jujur ya guys, aku tuh kayak, eh dia kasih pengajaran begitu. Aku tuh tipikal orang ketika aku belajar sama orang, kayak, ya setidaknya ya perilakunya juga harus bisa aku teladani gitu loh. Ya ini Maksudnya gimana sih? Ceweknya Katolik, cowoknya Katolik, nikahnya Protestan, nggak masuk gue. Kalau gue maksudnya apa sih? ya kita kan sama-sama bingung kalau kenapa nanya dalam saya, kita sama-sama dalam bingung. pernikahan Katolik kan nggak bisa lagi. Udah nggak bisa karena kalau anulasi dengan saya, proses anulasi ini bukan setahun 2 tahun, bahkan mungkin ada yang seumur hidup tidak finish ya Ce ya. Iya, gitu. Jadi ya nggak tahan ya keluar. Oh, keluar agama dulu. Ya nggak ngerti lah pokoknya kalau mereka, Mama Tommy juga kan lagi anulasi juga kan kalau nggak salah. Untunglah dia nggak jadi akhirnya. Nggak jadi apa? Daripada Merisi, ya kan nggak jadi nih akhirnya kan. Dia kan nggak jadi sama si Rudal kegatelan. Kalau nggak Ya kan makanya sayang itu kali loh. kan. Makanya gue juga bingung ya sama janda-janda zaman sekarang ini. Eh, gue punya cici. Dia itu waktu suaminya meninggal itu umur 45 loh. Masih usia yang sangat produktif. Anaknya itu waktu yang paling besar itu masuk SMA. Ya kan yang paling kecil itu masih SD, kelas 3 atau kelas 4 lah gitu. Tapi cici gue ya bilang gini, gue nggak akan pernah mau menikah lagi karena apa? Anak gue perempuan 2. Ya dia ngeri kalau nanti dia punya suami, ya lihat anaknya yang cantik, ya kan malah nafsunya sama anaknya. Itu cici gue pikirkan jauh seperti itu loh. Makanya dia nggak mau menikah lagi sampai dengan saat ini. Kenapa dengan perempuan-perempuan sekarang ini yang istilah kasarnya lu pinter, ya kan, lu juga cantik gitu. Kenapa lu gatel dengan lelaki yang masih urusan rumah tangganya pun lu tahu berantakan. Dan itu terbuka di media. Ya soal RK ini kan terbuka. Dari dia pernah selingkuh dengan Putri, dengan si Priska, dengan istri yang pertamanya juga dia tinggalin begitu aja, bahkan punya anak juga dia tinggalin, dengan Rosi pun juga sekarang ini sama. Lu nggak berpikirkah gue bakal nanti akan diperlakukan yang sama? Harusnya kan berpikir lu sebagai perempuan dewasa, sebagai perempuan yang juga pernah berumah tangga gitu kan. Pilihlah laki-laki yang sekiranya juga jangan lu kenal lewat media kayak gini. Dunia nyata lah yang kelihatan jelas gitu loh Buat maksudnya aku gua. sih nggak masalah, Ce. Buat aku nggak masalah ketika RK memilih Mama Tommy atau buat aku sama sekali nggak jadi masalah. Betul Permintaan aku Rosi. cuma satu, Ce. Permintaanku Selesaikan cuma dulu dengan satu. kamu. Selesaikan dengan saya. Setelah kamu selesai dengan saya, persetan. Kamu mau dengan siapa? Mau 5, mau 6? Nggak peduli. Bukan urusan Makanya, aku. makanya ini kan tahu perempuan juga yang sekarang ini mau mendekat sama si RK. Kok ya lu juga goblok gitu loh maksudnya gua. Ya kan lu kan tahu di media itu berita dia itu viral, berita Rosi itu viral gitu kan. Kenapa kok maksudnya lu nggak berpikir oh ya dia ini masalahnya lagi banyak loh. Kenapa kok enggak gua nggak mau untuk didekati dulu dengan lu beresin dulu masalahnya baru nanti setelah itu kan lebih baik.
elegan lu sebagai perempuan. Lu juga nggak Iya, dicap sebagai perempuan teorinya yang gitu, kegatelan. teorinya gitu. Tapi kan gue ini kan laki-laki ya, gue tuh ngerti perempuan tuh gampang kali diiming-imingi dibodoh Nah, tuh gampang betul. Kalau aku mau jahat, yang lebih parahnya gini, Alamsyah, yang lebih parahnya begini. Setelah Mama Tommy mengakui dia punya hubungan gelap lah, aku bilang ya, punya hubungan gelap sama RK. Akhirnya RK tahu bahwa Mama Tommy membocorkan ini. Yang lebih lucunya lagi, RK malah mengancam Mama Tommy untuk memenjarakan Mama Tommy dan bahkan menyuruh Mama Tommy buset. untuk bahkan menyuruh Mama Tommy untuk buka live dan mengatakan bahwa enggak loh, itu kita lagi telepon grup gitu loh. Jadi Oh, itu makanya aku bilang parah. ini binatang ini kelakuannya manipulatif banget ini. Makanya kan Mama Tommy sekarang ketakutan. Aku takut Kak, aku takut dipenjarain sama si RK. Aku bilang atas dasar apa? Ketika si RK melaporkan kamu, justru nanti polisi akan menanyakan akar permasalahannya seperti apa. Nanti malah akan ketahuan RK berselingkuh, Mama Tommy juga menjadi mengganggu rumah tangga orang. Kalian berdua mempermalukan diri kalian, gitu loh. Atas dasar apa RK sekarang mengancam Mama Tommy untuk memenjarakan Mama Tommy? Ada lengkap catatan si RK dikirim Mama Tommy ke saya. Ya, lumayan lah, ada untungnya. Untung si Matom nih mau menyuplai data-data itu karena untuk membuat kapok si Tile binatang Tapi sampai ini, detik biar nggak ini, banyak korban. sampai detik ini setelah 2 bulan berlalu permasalahan ini, sampai detik ini, apakah RK pernah menghubungi saya untuk menyampaikan, ayo kita selesaikan ini? Nggak pernah. Setiap RK menghubungi saya, yang dia minta adalah apa? Tolong, pulihkan nama baik saya. Pulihkan nama baik saya. Pulihkan nama baik saya. Dia tidak pernah membahas bagaimana permasalahan rumah tangga saya ini supaya clear. Enggak. Yang dia minta adalah pulihkan nama baik saya supaya spender-spender saya kembali lagi. Itu selalu yang dia bahas ke saya. Sehingga apa? Saya muak. Di otak dia tuh selalu apa? Materi. Rumah tangga dia yang udah hancur kayak begini akibat ulah dia sendiri, dia nggak mencoba untuk memperbaiki. Ketika RK bilang, reputasi saya dihancurkan oleh istri saya dijatuhkan oleh istri saya, dan orang menelan itu bulat-bulat. Kalian harus tahu, saya tidak pernah menghancurkan RK, tapi RK sendiri yang menghancurkan dirinya sendiri. Dia sediain bom untuk dirinya sendiri, dia ledakan bom itu di tubuh dia sendiri. Saya nggak pernah menghancurkan RK, tapi dia sendiri yang menghancurkan dirinya dengan perbuatan dia sendiri. Jadi ketika kamu jatuh karena ulahmu sendiri, kamu nggak boleh menyalahkan orang lain. Saya wajar ketika saya bersuara terus seperti ini. Ini si JAJ ini siapa sih nih, kok gini terus ngetiknya dari tadi nih? Siapa? Itu JAJ nih, herdernya apa gimana? Udah biarin aja lah, nggak usah ditanggapin. Coba ya kalau misalnya RK berkomunikasi dengan saya, oke, tanggal sekian saya pulang ke Momere, kita ketemu di paroki, kita selesaikan baik-baik. Saya nggak akan mungkin terus ngomong di TikTok. Makanya ini yang saya bilang, saya itu minta keadilan. Ketika RK meminta saya baik-baik ke rumah saya dulu, ayo kembalikan baik-baik lagi ke rumah orang tua saya. Nih, saya kembaliin si Rosi. Ketika RK meminta saya baik-baik, kembalikan baik-baik. Itu tandanya dia sebagai laki-laki baik. Karena apa? Saya ini bukan barang yang kamu bosan bisa kamu buang. Ketika kamu datang ke keluarga saya, kamu meminta saya baik-baik ke keluarga saya, dan kamu sudah tidak butuh saya, ayo kembalikan lagi baik-baik. Itu bukan masalah laki-laki baik-baik, host, tapi masalah dia punya nyali nggak? Mungkin dia takut digebukin di situ kan? Ya kan? Jadi jangan tebar fitnah, bilang saya takut pulang ke Maumere, saya takut di KDRT sama istri saya. Semenjak kapan RK menikahi Hercules? Masa takut sama cewek nih? Serius dia takut sama cewek? Kan dia bilang, saya takut pulang ke rumah karena saya takut dipukul istri saya. RK, kamu tidak sedang menikahi Hercules. Ya, saya bukan Hercules.
Saya bukan Rambo. Ya, kecuali kalau kamu menikahi Rambo, kamu menikahi Aderai, baru kamu takut pulang ke rumah. Saya ini Rosi yang lembut hatinya. Bahkan, saya nggak punya otot. Otot saya nggak ada. Saya wanita lembut. Kenapa kamu harus takut saya KDRT? Tapi, kalau kamu KDRT saya itu betul dan saksinya banyak. Ya, saya jadi bingung. Saya takut pulang ke rumah, takut di KDRT sama Rosi. Saya sampai ngaca. Apakah tangan saya berotot? Semenjak kapan RK menikahi Hercules? Kan nggak masuk di akal. Bagaimana mungkin seorang istri KDRT terhadap suami? Ini kan nggak masuk di akal. Tapi, sayangnya, orang-orang banyak yang percaya. Ya kamu KDRT suami kamu. Sampai stres tahu aku mikirin itu. Itu yang percaya sama dia bukan orang, itu ternak, itu mah bebek. Kamu yang KDRT saya, kok kamu yang bilang saya KDRT kamu gitu. Terus orang percaya. Ini kan agak aneh ya kalau menurut saya. Tapi kalau kamu bilang saya tuh pulang ke Maumere tuh saya malu karena sanksi sosial, itu saya akan terima alasan itu karena memang betul. Orang Maumere kan banyak yang nggak suka lagi sama dia karena apa? Perbuatan dia. Jadi ketika Eka bilang, Rosi telah menghancurkan saya, nggak pernah saya menghancurkan suami saya. Dia sendiri yang menghancurkan dirinya sendiri karena perbuatannya sendiri. Ya, saya nggak pernah menghancurkan suami saya. 4 tahun mau jalan 5 tahun dia berkarir di TikTok. Bukan Priska di belakang dia. Bukan Mama Tommy di belakang dia sampai punya nama besar begitu. Tapi saya istri sahnya. Saya berproses dengan RK. Mama Tommy tidak pernah berproses dengan RK. Favilia tidak pernah berproses dengan RK. Priska tidak pernah berproses dengan RK. Tapi Rosi yang berproses dengan RK. Itu harus dicamkan baik-baik, ya. Ya Ini nggak siapa kapok ya? lah. Si JAJ ini siapa ya JAJ ini? Coba Lah kamu barusan naik kan gue JAJ. tanya. Barusan Ya gue ya, kamu tanya coba itu. naik. Kamu coba naik ya. Kalau kamu lelaki, kamu naik. Kalau kamu cuma berani tipping, kamu boti. Ya. Kalau kamu perempuan, kamu nggak paham perempuan. Semoga apa yang kami ceritakan ini, kamu misalnya punya keluarga, punya adik perempuan, punya anak perempuan, kamu alamin apa yang seperti Rosi, baru nanti kamu akan rasakan. Naik. Kalau kamu perempuan naik. Kalau kamu lelaki nggak mau naik, cuma berani tipping, kamu boti. Naik, kamu naik. Dia nggak pernah berani naik dia. Naik. Dan saya tuh seberani itu. Berapa kali saya minta naik di roomnya RK, pernah nggak saya dinaikin? Nggak pernah. Jadi jangan bilang, kan kenapa harus iniin di TikTok? Sekarang saya tanya sama kalian, bagaimana? Rosi bisa jelasin nggak ini? Geruduk orang di tempat umum terus diklaim selingkuh. Coba pikir pakai logika. Hey, Sekarang gini, saya jelasin, Ceh. Saya jelasin, Ceh. Ya, Saya jelasin. Kamu dengerin ya, Aji ya. Dengerin. Yang bilang saya geruduk RK di tempat umum, kalian tahu tidak? Nih, saya ceritain. Priska, RK, mereka itu pernah berpacaran zaman-zaman sekolah. Priska kelas 2 SMP, RK kelas 2 SMA. Oke, dengerin ya. Kupingnya dibuka. Mereka pernah pacaran dulu zaman-zaman sekolah. Entah gimana ceritanya. Oke, mereka selesai itu. Kemudian, Priska ini tetangga saya di Maumere. Kami tetangga, kami satu paroki, kami satu gereja. Saya nggak tahu gimana ceritanya mereka cinta lama bersemi kembali. Mereka menjalin kasih, ketahuan sama saya. Dan saya gerebek itu, yang pertama kali itu saya gerebeknya tuh di Maumere, di depan gereja. Oke, depan gereja. Saat itu, begitu saya gerebek, si Priska ini meminta maaf kepada saya. Dia yang menghubungi saya. Kenalkan, saya Priska. Priska mana? Saya bilang. Priska yang sedang dekat dengan suami ibu.
Apakah boleh saya bertemu dengan ibu? Saya ingin meminta maaf. Oke, sebagai seorang wanita, saya respect. Saya bertemu dengan Priska. Kami ngobrol sebagai seorang wanita. Saya nasihati dia. Saya bilang, semua orang punya kesalahan, semua orang punya masa lalu. Saya juga punya masa lalu. Tetapi saya belajar dari kesalahan-kesalahan saya untuk tidak mengulangi. Nah, sekarang saya kasih kamu nasihat. Saya pernah melakukan apa yang kamu lakukan kepada orang lain, tapi saya tahu itu salah, saya merubah. Dan apa? Itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Selingkuh itu hanya indah di awalnya aja, tapi setelah itu menjadi masalah. Apa dia bilang, Priska? Baik kak, saya minta maaf, saya nggak akan mengulangi lagi. Oke. Tahu-taunya apa? Masih diulangi. Saya datang lagi yang kedua kali ke rumah dia. Itu saya udah mulai agak emosi. Kenapa kamu bohongin saya? Saya bilang begitu. RK-nya suami ibu yang cari saya. Oke, taruh suami saya yang mencari kamu. Bukannya kamu dengan saya sudah ada perjanjian. Harusnya kamu sebagai seorang wanita menolak. Bilang, saya nggak mau lagi. Perempuan laki-laki itu gimana perempuan? Kalau perempuannya menolak, laki-lakinya juga akan mundur. Nah, ngotot si Priskanya di situ. Udah, yang ketiga kali, ya itu mereka yang kabur sama-sama ke Kupang. Jadi kalau ada yang bilang, bagaimana ceritanya kalian tahu itu pacaran tempat umum? Kalian nggak tahu, RK sama Priska itu sudah berapa kali check-in di hotel di Maumere? Kalian nggak tahu. Kalian tahu berapa kali mereka check-in di hotel? Saya yang tahu. Tessa tahu, semua tahu. Orang Maumere tahu semua. Jangan kalian pikir saya nggak kenal Priska. Priska ini tetangga saya dan saya sudah nasihati dia berkali-kali. Sudah berkali-kali saya nasihati, jangan. Cari yang lain, masih banyak kok laki-laki yang lebih baik dari RK. Yang statusnya bukan suami orang. Iya. Tapi mana buktinya? Seniat itu mereka berdua sampai ke Kupang kan? Bahkan orang tua RK juga kan sudah menasihati RK. Orang tua RK mamanya bilang, mama ini seorang wanita, tolong jangan sakiti perasaan istrimu. Karena orang tuanya RK juga kenal sama perempuan ini dan orang tua mereka berteman. Jadi bagaimana mungkin saya sepihak mengklaim bahwa, oh itu tempat umum, kenapa harus dibilang selingkuh? Saya itu bukan perempuan bodoh yang baru sekali yang belum jelas sumbernya tiba-tiba saya geruduk, enggak. Karena sudah akurat A1. Kalian pikir dari Maumere ke Kupang itu bagi saya bukan sebuah perjuangan yang berat? Saya harus tinggalin anak saya di Maumere hanya untuk ngurus masalah rumah tangga saya. Kalau kalian bilang saya nggak berjuang, nggak konsultasi dengan Romo, nggak konsultasi dengan suster, sudah saya lakukan, segala macam cara saya sudah lakukan. Bahkan sampai detik ini saya masih tetap bicara di TikTok ini karena tidak ada itikat baik dari RK untuk menyelesaikan masalah ini. Malah yang saya terima apa? Perempuan yang dia selingkuhi datang kepada saya meminta maaf. Saya pikir hanya ada Priska aja, ternyata masih ada Favilia, masih ada Mama Tommy. Yang jelas-jelas Mama Tommy ini mengerti Katolik dan selalu bikin piti-piti tentang Katolik. Tapi kenapa? Gitu loh. Jadi apakah saya salah ketika saya ngomong di TikTok ini? RK tidak berani speak up tentang saya, memang dia tidak akan dapat. Karena selama saya berumah tangga dengan RK, saya tidak pernah aneh-aneh. Itu. Ini masalah rumah tangga dengan saya belum selesai, tiba-tiba dia mau ajak perempuan lain lagi nikah. Coba, moral seperti apa wahai pembela-pembela RK? Coba kalian tanggapi dulu itu. Jadi yang bikin drama ini semakin panjang bukan saya, tapi si RK.
Sekarang bayangkan lah ya, kalau di antara kalian ada punya adik perempuan atau kakak perempuan atau kalian seorang ayah punya anak perempuan, tiba-tiba suaminya memperlakukan istrinya seperti itu. Apakah kalian akan bilang, kamu sih yang salah perempuannya? Enggak kan? Nggak fair dong ketika hanya menyalahkan perempuan. Dan kenapa setiap ada kasus perselingkuhan selalu perempuan yang jadi sasaran? Woi, para laki-laki, kenapa? Gue nggak gitu loh ya. Ya, gue juga bingung ya kalau dengan laki-laki yang tidak cukup dengan satu wanita gitu. Ini juga buat lu ya, Bang. Gua Bisa harap lah, lu. makanya kalian pindah aja masuk ke Muslim. Itu aja dari awal, Woi, jangan bahas jelas. agama, jangan bahas agama, Oh kita iya nggak iya lagi iya bahas iya agama. iya, iya. Oke oke oke. Enggak, gua sebagai teman lu juga, Bang. Lu tolong cintai istri lu. Kalau udah ada anak ya anak, jaga perkawinan lu dengan istri lu dengan baik. Kalau misalnya pun lu punya adik perempuan gitu ya, ingatlah jika misalnya adik lu berbuat jadi dijadikan istri kedua kan juga nggak mau, atau adik lu yang perempuan itu suaminya menikah lagi kan juga lu juga tidak merasa baik gitu kan. Jadi yang sudah menikah tolonglah cukup dengan satu orang istri, jaga baik-baik. Kalau ada yang kurang ya ngomong baik-baik. Kalau ada yang kurang enak ya misalnya lah ya, maaf di masalah soal seks or apapun, ngomong aja gitu loh. Kita kan sudah jadi satu daging di dalam rumah Enggak, lagi tangga. begini, gini, Ceh. Nih ya, eh kalau salah satu pasangan sudah ada yang memulai yang namanya perselingkuhan, ini umumnya akan mencari-cari kesalahan. Jadi untuk pembelaan diri akan mencari-cari kesalahan karena dia nggak mau disalahin. Jadi yang nggak ada diada-adain. Biasanya kalau orang yang selingkuh tuh kayak gitu, ya karena istriku begini, ya karena akan selalu ada. Itu udah klasik alasan-alasan kayak gitu. Ini yang berisik ini si Daniel nih. Daniel, lu lu lelaki apa boti? Lu berani cuma tipping doang, aja naik sini. Naik biar enak ngomongnya. Ayo naik, Daniel, naikin. Naikin di Daniel nih, dari tadi berisik banget nih orang. Ini loh yang udah naik nih ditanya. Iya Malam ini. host, malam Malam-malam Katrina, Om Luno. ya Apa kabar Rena, Om Luno? Malam saudaraku, silakan. host Gumang Epang sama Bu Benjer. Kalau sama Pubenjernya aku ngerti, tapi yang kalau depannya itu aku kurang paham. Aku tahu Kalau belakangnya aku nggak Genjer ngerti tuh. semua. Aku nggak Kalau Selamat ngerti sama semua. Genjer. malam, Kalau sama Aku tahu Pubenjer aku Genjernya, tahu. Ros. Ya, selamat malam, sama Pubenjer itu Tuhan memberkati itu artinya. selamat malam. Oh, Tetap kuatkan hatimu dengan doa-doa yang terbaik, host. Ya, saya dulunya scroll pernah melihat adik RK ini pintar dan cerdas membawakan narasi Alkitab tentang kekatolikan. Akhirnya makin kesana setelah saya melihat ada hal-hal yang terjadi seperti ini, bukannya saya Masih enggan ada Mami Tabita, naikin aja, Ros. dengan dia atau apa, tapi standarisasinya saya melihat bahwa saya sebagai awam Katolik udah nampaknya menurun ke arah pewartaan RK. Lanjut Teh ya, Hani nggak bisa bukan dinaikin, Ceh. uh, Nggak ada ya? harusnya Ada Nggak, dia maksudnya di bawah nggak ada. Tabita. sebagai seorang laki-laki yang bertanggung jawab harus terbuka, transparan, dan mau minta maaf atas kejadian dan kesalahan.
Sehingga ya mungkin satu atau dua kali, mungkin ketiga kalinya kan pasti efek jeruk, karena Rossi sudah mengikuti dan begitu kasihnya Yosi terhadap dia itu sangat luar biasa. Bahkan Rossi seorang di luar iman Katolik yang sampai masuk Katolik. Nanti saya mungkin yang dibawa bilang Rossi istri kedua dan ketiga, tapi secara kekatolikan keresmian keabsahan Rossi sah menjadi suami RK. Jadi memang anulasi itu tidak gampang apa yang disampaikan oleh Rossi, bahkan sampai rambut uban pun susah karena nanti ada alasan-alasan yang tepat. Begitu. Jadi mungkin ada kekurangan saya dalam penyampaian ini. Ya saya mohon maaf, tapi tetap teguhkan hati, kuatkan hati, doa. Satu, devosi Bunda Maria, novena terus berjalan. Ya mungkin ada suatu perubahan, ada arah yang baik di hatinya adik RK, bisa merubah pola pikirnya, mindsetnya. Demikian, mungkin hanya itu aja. Aku sih gini ya Bang, maksudnya saya kecewanya dengan RK ini tuh eh kamu bebas, kalau kamu udah selesai dengan saya, tapi memang anulasi ini akan susah. Jujur ya Bang, saya untuk saat ini karena saya gini ya, saya berpikir pernikahan pertama saya kan nikah dengan beda agama, tapi saya selesaikan baik-baik. Sampai sekarang hubungan saya sama suami saya, mantan suami saya baik-baik aja. Karena bagi saya ketika segala sesuatu sudah selesai, bukan berarti kita bermusuhan. Kami tetap berkomunikasi baik karena kami ada anak ya. Nah, itu yang saya harapkan dari RK gitu loh. Kalaupun misalnya ketika anulasi ini juga tidak ada titik temu karena betul sampai rambut memutih, belum tentu bisa goal. Saya pribadi sudah berpikir di pernikahan pertama saya terluka, di pernikahan kedua saya terluka. Ini akan jadi pembelajaran yang sangat keras buat saya. Saya bahkan sudah berpikir saat ini untuk saya memilih hidup sendiri. Bagi saya sekarang sendiri itu lebih baik. Ya, sendiri bagi saya lebih baik. Karena bagi saya, buat apa saya menjalani perkawinan atau pernikahan, toh-tohnya juga hanya untuk menyakiti perasaan saya gitu loh. Kalau saya pribadi ya, sekarang saya berpikir, dalam permenungan saya sekarang setelah saya pulang ke Bandung, saya renungkan perjalanan hidup saya, menjalani perkawinan saya 2 kali gagal, saya sudah bilang sama Tuhan, saya pengen dikasih kesiapan hati untuk memilih hidup sendiri. Memang gak mudah. 10 tahun saya hidup dengan RK bukan sesuatu hal yang mudah bagi saya untuk menjalani ini. Karena kami kemana-mana selalu berdua, 10 tahun bayangkan. Jadi saya bilang, Tuhan, saya hanya minta dikasih kesiapan hati supaya saya bisa hidup sendiri aja deh gitu. Gak mau lagi yang menjalani bahtera rumah tangga udah. Apalagi anak saya udah besar-besar ya, mereka udah kritis. Jadi udah protes gitu loh. Ya kalau saya sih udah memilih hidup sendiri, tapi ketika RK tidak bisa hidup sendiri, ya kita tahulah jawabannya. Belum apa-apa sekarang aja dia sudah dengan perempuan ini, perempuan itu. Dan kita nggak tahu perempuan-perempuan mana aja. Yang jelas yang saya tahu depan mata saya 2. Setelah 3, Priska, Favilia, dan yang paling jelas adalah Mama Tommy. Karena Mama Tommy dengan besar hati dia datang pada saya mengakui kesalahan dia. Dia ceritakan semua ke saya apa saja yang sudah dia lakukan dengan RK ya. Saya ya respect ya sama Mama Tommy meskipun saya kecewa. Kamu tahu, Putri, 4 ya, Putri. Asal teman-teman tahu, kasus Putri di bulan 12 itu aja saya tahu ya. Saya tahu, itu saya sudah mau gila loh ketika saya tahu RK berselingkuh. Itu saya masih memaafkan dia dan saya meminta dia untuk berjanji supaya tidak mengulangi lagi. Dia berjanji saat itu. Iya, umur udah bertambah itu kita bukan kayak dulu ketika saya berpisah dengan suami saya yang pertama itu di usia saya yang 35 tahun, saya berpikir saya masih muda, kayaknya saya masih butuh pasangan hidup ya. Tetapi setelah saya menginjak usia 44 tahun ya mungkin umur juga akan membuat kita matang ya. Hidup ini bukan tentang harus punya pasangan. Gitu. Jadi beruntung ya kalau buat teman-teman yang sampai saat ini hubungan rumah tangganya baik-baik aja gitu. Dan saya sih lebih kayak menekankan ya buat kalian yang punya pasangan, suami istri gitu ya, khususnya suami istri ya, karena kalian sudah diikat dengan tali perkawinan.
ketika kalian mengalami permasalahan dalam rumah tangga, janganlah kalian mencari kenyamanan di luar gitu loh, baik si suaminya ataupun si istrinya gitu. Karena ini yang saya alami ketika mungkin suami saya menemukan sesuatu hal yang tidak cocok di hati dan pikirannya, dia mencari kesenangan di luar. Yang mungkin tadinya dia iseng. Saya tahu mungkin RK hanya iseng di awal. Tapi justru keisengan itulah yang menghancurkan. Nah ini, gitu loh. Jadi saya lucu juga ya ketika ada yang bilang begini, saya banyak menemukan kata-kata seperti ini, Rosi belum move on dari RK. Saya tanya sama orang yang bilang Rosi belum move on sama RK. Kita gini, berpikir secara pakai logika sehat ya. Rosi belum move on dari RK. Saya tanya, apakah RK bisa langsung secepat itu move on? Hanya bedanya saja, saya tidak melakukan apa yang RK lakukan, berselingkuh. Apakah dalam masalah ini yang terluka hanya saya? RK tidak terluka. Kita berdua sama-sama terluka. Jadi yang bilang, jangan nggak move on, nggak apa. Kalian bayangkan, rumah tangga 10 tahun itu berapa kisah yang sudah kami jalani. Apakah baik saya maupun RK akan secepat itu move on? Justru, dengan RK berselingkuh itu adalah menandakan bahwa dia tidak move on. Saya punya cara tersendiri untuk membuat diri saya move on. Saya punya cara, saya tahu bagaimana cara menyembuhkan luka saya. Butuh waktu. Kita bukan manusia ajaib. Jadi yang bilang nggak bisa move on itu butuh waktu, teman-teman. Move on itu butuh waktu, ya. Saya nggak mau menjadi orang yang munafik. Coba sekarang kalian kembalikan ke diri kalian. Jangankan yang sudah berumah tangga 10 tahun. Yang pacaran aja. Ketika kalian putus. Apakah hari itu kalian langsung bisa cekakak-cekiki ketawa-ketawa? Enggak, kalian pasti, karena manusia itu dikasih rasa sama Tuhan. Ada rasa sedih, ada rasa kecewa, ada rasa marah. Itu semua rasa. Jadi bilang, ayo move on, ya semua akan move on. Kapan? Waktu. Semua butuh waktu. Gitu loh. Gampang buat saya move on dari CRK. Asal kalian tahu, dengan semakin CRK menunjukkan tabiat buruk dia, justru ini akan membuat saya cepat move on. Serius. Semakin Tuhan memperlihatkan tabiat buruk dia, ini yang semakin membuat saya cepat move on. Tuhan memperlihatkan semua tabiat buruk dia berselingkuh dengan Mama Tommy. Justru ini obat yang dikasih RK buat saya cepat move on. Gitu loh. Dan ketika saya mengambil tindakan, waktu di Kupang kemarin, saya sudah tahu konsekuensinya apa, saya tahu. Gitu. Saya tahu di bawah ada beberapa orang yang SDM-nya rendah ya, yang otaknya nggak nyampe, kita maklumin aja gitu. Saya nggak pernah takut. Kalian pikir nyali saya setakut itu ketika saya datang ke Kupang? Nyali saya kuat. Bahkan RK pun tercengang kan ketika RK tahu saya tahu posisi RK di Kupang. Dia tercengang, bagaimana mungkin saya tahu posisi RK di Kupang. Jadi yang bilang saya takut, enggak, saya nggak pernah takut kok. Ya.
Mungkin teman-teman ada di sini ya, maksudnya istri-istri yang pernah diselingkuhi sama suaminya, tapi nggak mengambil tindakan seperti saya, itu kalian. Kamu ya kamu, saya ya saya. Tindakan yang saya ambil seperti ini. Karena setiap orang itu punya hak untuk ambil tindakan apapun juga. Gitu. Mungkin ada istri yang kayak diselingkuhi sama suaminya berkali-kali, kalian memilih untuk diam, ya udah itu kalian. Kalau saya nggak bisa. Apalagi saya tahu suami saya seorang apologet yang setiap hari ngomong masalah agama. Ini kan agak ngawur ya. Ya. Mungkin kalau saya lemah ya. Kalau saya lemah, mungkin saya akan diem, saya akan nangis di pojokan, tapi saya punya punya nyali gitu loh. Saya punya hak untuk bicara. Saya punya hak untuk mengemukakan pendapat saya. Saya punya hak memberontak ketika saya diserang. Karena saya manusia, saya bukan robot yang bisa disetting kiri kanan. Meskipun saya pernah merasakan yang namanya diatur sama suami, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Daniel, jangan framing lah kau di bawah. Ya. Ketika saya merasa, oh rumah tangga saya masih bisa nih saya perbaikin, saya sabar gitu, saya perbaikin, saya diam. Bahkan RK KDRT dengan saya nggak pernah ngadu ke keluarga saya. Yang belakangan aja sampai RK KDRT sampai separah itu sama saya. Keluarga saya marah besar sama saya loh. Kenapa kami semua keluarga di Bandung ini tahu kamu di KDRT setelah kami melihat postingan? Selama ini kenapa kamu pendam sendiri? Karena saat itu saya merasa, ini rumah tangga saya. Saya masih merasa, oh mungkin masih bisa diperbaiki. Saya nggak pernah ngadu loh sama keluarga saya. Setelah saya dapat RK di Kupang, terus saya posting semua kejahatan dia ke saya, disitulah keluarga saya tahu bahwa saya sering di KDRT sama RK. Gitu. Kalian nggak pernah merasakan apa yang saya rasakan selama saya berumah tangga dengan RK. Kalian nggak tahu. Kalian hanya tahu seorang Rosi yang memviralkan suaminya. Kalian hanya tahu seorang Rosi yang menghancurkan reputasi suaminya. Itu yang kalian tahu. Tapi coba kalian telusuri dalamnya hati saya, sakitnya hati saya. Kalian tahu berapa lama saya pendam ini? Berapa lama saya menangis untuk ini? Berapa lama saya menyiksa diri saya untuk ini? Kalian nggak tahu itu. Yang kalian tahu, Rosi tiap hari berkuar-kuar di TikTok ngejelekin suaminya. Tapi kalian tidak tahu seberapa dalam RK menyakiti hati saya. Nggak tahu kalian. Yang kalian tahu cuman bawa semua dalam doa. Saya bawa dalam doa. Jangan kalian pikir saya nggak bawain dalam doa, saya bawa dalam doa. Tapi kalian harus tahu, saya juga manusia. Saya bukan malaikat. Sebentar, itu maksudnya sering tuh berarti KDRT-nya bukan 2 atau 3 kali gitu? Ya iya dong, kalau udah dibilang sering ya dari awal pertemuan. Ya maksudnya udah, yang nggak usah saya jelasin lah. Anjir, parah betul emang itu satu. Nggak usah saya jelasin. Untuk hal ini anak saya bisa bersaksi, tapi saya nggak mau melibatkan anak saya. Jadi kalian cobalah mendengarkan dari kedua belah pihak, terus mencoba mencari kebenarannya gitu. Bener nggak ini informasinya akurat nggak gitu? Ya, jangan hanya bilang, oh Rosi menjelek-jelekan suaminya tiap hari di live-nya. Memang kalian pikir si RK nggak menjelek-jelekan saya? Memang kalian pikir si RK setenang itu nggak pernah menjelekan saya? Bahkan, bukan menjelekan. Ya, itu Mama Tommy typing apa di bawah? Saya minta maaf katanya, aku minta maaf. Ya aku memaafkan Mama Tommy, tapi kan saya sudah bilang, kan Mama Tommy sudah bilang sama saya serahkan ke Kak Rosi semuanya. Ya ini saya speak up. Ya, saya salah. Saya bilang Mama Tommy salah. Kenapa Mama Tommy sudah tahu
saya dengan RK lagi ada masalah begini, Mama Tommy malah masuk ke situ gitu loh, memperkeruh suasana. Dan sekarang yang bikin Mama Tommy menjadi terjepit adalah Mama Tommy selalu dapat ancaman dari RK, mau dilaporin ke polisi. Sebenarnya paling enak Alasan kalau ya dilaporin ke polisi alasan apa? karena Mama Tommy kan kasih screenshotan video call-nya sama saya. Gitu. Ya mungkin Mama Tommy iseng lah waktu lagi video call, screenshot, mungkin buat kenang-kenangan apa kayak gimana, saya nggak ngerti ya. Kan itu memang ada hal-hal pornografi atau porno aksi nggak? Untuk sejauh itu kan aku juga nggak mungkin tanya itulah, mereka sama-sama Mama Tommy wanita dewasa, RK laki-laki dewasa, udahlah nggak usah ditanya secara detail. Kalau nggak ada ya nggak ada kasus. Haknya lah mau bagikan video call sama siapa. Gitu. Nggak mungkin pula aku tanyakan kalian selama video call ngapain aja, kan aku juga nggak mau tahu lah ngapain juga. Nggak penting gitu loh. Yang aku sayangkan, kalau RK-nya udah bobrok begitu, perempuan-perempuannya pintar sedikit gitu loh. Gitu. Ya coba kalau Mama Tommy mau naik ke atas, mau ini ya naik aja sih Mama Tommy ya kan. Tapi itu sampai tahap mana? Udah ketemu belum mereka tuh katanya? Jadi ceritanya si RK mau datang ke Malang, jadi si RK udah Oh apa baru namanya? mau. RK udah jadi RK cerita ke Mama Tommy dia mau pindah ke Malang kan supaya dekat sama Mama Tommy gitu. Dijegat bang, di Malang bang, dijegat, pintes lehernya. Tile, patah tulang nanti dia. Ya lu sekali pintes juga patah tulang dia. Makanya aku bilang kayak apa sih kalian ini pada kenapa sih gitu. Romo, jangan bilang Tile lah, itu suaminya Rosi. Iya ntar dia marah lagi. Dibelain sama dia. Enggak, Rosi mah udah nggak marah. Emang Rosi bilang kok, Rosi yang bilang Tile. Enggak, aku nggak pernah bilang dia Tile, Ce. Enggak ya? Nggak pernah aku bilang dia Tile. Itu mah dari RT sebelah. Kemarah-marahnya Rosi itu pada cinta. Aku nggak pernah body shaming sama dia. Itu mah bukan body shaming lah. Enggak, aku nggak. Tile itu bukan dari aku ya. Jangan sampai bilang aku yang bilang Tile itu dari RT sebelah. Banyak sih yang bilang. Kalau aku malah mau nambahin Squidward. Aku baru tuh Squidward dari aku. Apa itu? Squidward yang di SpongeBob itu yang hidungnya besar itu kayak timun. Nah, sekarang kan gini. Seharusnya sebenarnya gini. Sedari awal harusnya RK sadar. Sedari awal, aku tuh yang nggak habis pikirnya begini. Sedari awal harusnya RK sadar. Dia tahu dia public figure ya. Dia tahu dia terkenal di TikTok. Dia tahu dia pewarta. Dia tahu dia dipakai. Dia ngerti agama. Saya yang kecewanya sama RK. Apakah dia sampai tidak berpikir ketika dia melakukan kesalahan berselingkuh dengan Priska? Ini sampai kalau misalnya sampai ketahuan, resikonya gimana ya dengan karir saya? Harusnya bukankah dia lebih awal memikirkan itu? Bener nggak? Itulah lemahnya perempuan tuh kemakan angan-angan ya, rayuan-rayuan. Aku aja bisa kalau mau ngerayu-rayu gitu, tapi ya tergantung ya dari lakinya juga sih. Memang ya lemahnya perempuan itu sih. Tapi gue enggak lah. Gue nggak pernah tertarik dengan laki-laki yang ada di TikTok. Cuma kalau dibilang Sebagian besar. iya, dosa menutup hati nurani. Jadi ya udah, saya sih sekarang tuh kayak gini ya. Saya sekarang gini ya, kalau ketika saya berdoa saya bilang Tuhan semampu saya sudah berusaha, maksudnya bagaimana supaya rumah tangga saya ini bisa saya pertahankan. Tapi ketika saya merasa kayak udah aku juga manusia biasa ya, udah saya kembalikan ke Tuhan. Biar Tuhan yang ambil alih. Semua sudah saya serahkan. Saya udah berjuang, udah Tuhan. Terserah Tuhan mau gimana. Aku juga nggak mau ngoyo ya. Karena bagi aku untuk
aku ya berpikir sebagai manusia ya, untuk aku kembali kepada RK dan memulai lagi tuh bagi aku tuh udah 1% sih buat aku pribadi ya. Iya, aku udah melakukan yang terbaik. Orang-orang terdekat aku tuh tahu semua perjuangan aku, tahu semua. Kecuali kalau orang-orang yang di TikTok kayak nggak ngerti alur ceritanya pasti akan melihatnya, Rosi pergi ke Kupang hanya untuk memviralkan suami, baru dapatnya juga di kafe bukan di tempat tidur. Kalian tuh nggak tahu. Iya, gitu. Kan jadi pas pertama sekarang gini, yang bilang pas saya dapat RK selingkuh di Kupang. Ya wajar lah katanya suaminya selingkuh, istrinya kayak begitu. Diwajarkan ya waktu dengan Priska. Tapi apakah kalian masih mewajarkan juga ketika sekarang dengan Mama Tommy lagi? Mewajarkan lagi dengan Favilia. Makanya kenapa RK dari dulu tuh paling senang punya moderator perempuan. Dia akan menjadi moderator itu kebanyakannya perempuan karena biar apa? Saya tuh tahu dari dulu. Cuma saya diem, udahlah nggak apa-apa lah, biarin aja. Sebutin dong, jangan cuma si Priska sama Mama Tommy. Yang lainnya sebutin aja. Katerina enggak loh. Aku enggak demen sama yang lelaki model kayak gitu. Katerina maunya ketemu langsung, lihat langsung sifatnya, karakternya kalau ketemu Iya, di TikTok ya. banyak yang bilang wajar, katanya kamu tuh sudah kodratnya sebagai seorang perempuan, katanya. Ada tuh yang DM aku kayak gitu. Masa Sudah kodrat diselingkuhi wajar tuh sih? enggak, ya Dipukulin ada tuh. wajar? Ada yang DM gitu ke aku. Sampai dia menghubungin Tessa, bilang, wajar katanya kalau suami begitu tuh istri harus diem, harus didoakan, harus Rosi, diterima. Rosi, Tessa itu keponakanku itu. Tessa kan tahu semua, Tessa kan teman dekatnya Priska. Oh, itu keponakan saya Tessa. Yang suaminya polisi. Iya, tiap hari sama aku teleponan kok. Oh, berarti Om Nuno juga tahu nih ya semua ya? Enggak, saya itu enggak pernah mau tahu tapi tidak pernah mau tahu urusan kepribadian orang. Saya kadang naik hanya mau mengedukasi Rosi. Pernah juga saya menasihati RK. Kirain mungkin sudah baik lagi tapi ternyata Rosi udah di Bandung. Saya salah satunya orang yang mungkin mengidolakan RK. Akhirnya mungkin juga sampai saat ini setelah terjadi hal begini saya jarang ke room. Bukan jarang, sudah tidak pernah lagi ke room RK. Kalau orang di Maumere itu Om, semuanya udah kecewa dengan RK. Semuanya. Kalau orang yang di Maumere itu tuh semuanya udah kecewa dengan RK. Semua, hampir semua. Hampir semua. Bahkan keluarga-keluarga dekat dia. Aku pulang ke Bandung ya, aku pamit semua ke keluarganya RK. Mereka semua nangis loh. Nangis semuanya. Doinya nangis, kakaknya nangis, mama besarnya nangis semua. Romo Alamsyah tahu nggak doi? Doi itu artinya dari kakak bapaknya atau kakak mamanya atau adik mamanya. Kayak paman gitu ya? Atau pade lah. Ya pade, bude atau pale, bule gitu. Nggak kerasa juga jam setengah 12 juga ini. Luar biasa. Dari jam berapa tadi nih? Aku mau jawab si Ricky Wahyu, Katolik harusnya malu punya RK. Enggak, kami enggak akan malu untuk membuka apa yang RK lakukan. Katolik tetap akan berdiri ya dari 2000 tahun lalu. Dan Katolik tidak akan pernah runtuh hanya karena seorang RK. Paham ya Pak Ricky ya? Enggak akan runtuh. Kalau kalian mau boikot RK, silakan boikot RK. Kalian masih mau mendengarkan RK, itu pun pilihan kalian. Ya, terserah itu kalian mau mengidolakan, mau enggak kita mah
nggak akan kita nggak menganjurkan kalian untuk ini benci kayak apa, enggak. Itu hak kalian. membenci atau Enggak ngapain. intinya bahwa esensi ajaran Tuhan Yesus adalah belas kasih. Jadi Katolik tetap enjoy aja. Oknum mungkin kesalahan antara intern pribadi, antara urusan keluarga, itu kembali kepada mereka yang mungkin bisa merangkul lagi, yang sudah bisa diperbaiki lagi. Karena itu kepada mereka yang pribadi. Persoalan pengajaran, ya RK pengajaran yang benar. Tapi kalau soal dia melakukan hal secara pribadinya, ya itulah yang mungkin dibicarakan istri yang ada di sini. Jadi saya tidak bisa mengatakan saya bela Rosi, saya bela RK. Tidak. Saya berada di tengah di sini juga mau mengedukasi atau meneguhkan hati Rosi agar tidak terlalu larut dalam persoalan ini. Lebih bagus Rosi berjuang untuk membesarkan anak-anaknya, menyekolahkan anak-anaknya. Urusan nanti kembali kepada kedua ini, itu kerja Tuhan, itu kuasa Tuhan. Terima kasih. Ya, makasih Om Nuno. Ya, sekali lagi ya teman-teman di bawah sini ya. Nggak akan malu ya. Kami, Rosi terutama istrinya itu membuka apa yang RK lakukan itu tidak baik. Dan itu oknum. Pengajaran Katolik itu nggak salah. Bagi yang Islam di sini. Apakah Ustadzmu nggak pernah melakukan kesalahan? Bagi yang Kristen Protestan di sini, apakah pendeta kamu juga tidak pernah melakukan kesalahan? Jadi tolong jangan samakan dengan ajarannya. Itu oknumnya yang tidak bisa meneladani. Sekali lagi saya bilang, RK hanya apal ayat tapi ora iso ngelakoni. Seharusnya dia sebagai pewarta pun juga mempunyai teladan yang baik untuk para pengikutnya. Itu yang Betul benar. sekali, betul. Maka di Katolik itu keselamatan itu tidak hanya iman, harus dengan perbuatan. Perbuatan. Iman dan perbuatan harus sejalan. Nah, RK mengajarkan tentang iman, lalu perbuatannya tidak. Nah, itu yang kita menjadi ceritanya jadi bingung karena Katolik iman dan keselamatan. Ya, ini lagi siapa nih baru datang? Jan Linggi. Oknum akibat sembah patung. Siapa yang sembah patung? Naik kau sini. Naik. Biar kami kasih ajar kau. Patung, putang, patung, putang, patung. Naik sini Jadi kau. patung itulah yang bisa mengenalkan kalian tahu tentang itu Tuhan Yesus yang dari zaman dahulu. Ya, sejarah kekristenan kita tidak ditulis langsung. Pengajaran para nabi-nabi, para rasul kita pun tidak membawa pulpen, tidak membawa kertas. Patung itu diukir sebagai ornamen. Itulah simbol. Tapi kalau hosti, tubuh dan darah Kristus itu bukan simbol. Itu jelas. Yesus memerintahkan para rasulnya bahwa kenangkanlah aku dengan merayakan peristiwa ini. Bahwa tubuh dan darahku adalah pengorbanan. Ya, jadi bukan loncat-loncat, bukan jongkrak-jingkrak, bukan pukul-pukul musik, lampu disco. Ya, mohon maaf teman-temanku. Jadi jangan buat framing, berikan edukasi yang baik. Gitu. Udah ya, abang Alam udah jelas ya tentang Ya. ya aku pun juga sebagai kakak, kamu juga sudah berumah tangga. Jaga-jagalah ya, jaga-jaga keluargamu dengan baik-baik. Pokoknya semua yang ada di sini yang sudah punya keluarga, jaga istrimu ya. Kamu juga mungkin punya adik perempuan, nggak ingin apa yang menimpa orang lain pun menimpa diri kamu sendiri atau keluargamu kan. Jadi kita harus saling menjaga semuanya. Ya, dalam perkawinan pastilah akan ada up and downs perkawinan. Rasa cinta mungkin bisa berubah, tapi kalau kita mempunyai kasih, itu tidak akan pernah berubah. Karena kasih itu yang akan mengikatkan kita. Ya, saya rasa sama lah ya di dalam Islam atau dalam kekatolikan. Walaupun Islam juga boleh memperbolehkan istri lebih dari satu, tapi kurasa kalau kita mempunyai pegang prinsip
bahwa perkawinan itu adalah satu. Ya, aku meminang engkau gitu dengan ya, misalnya dengan Al-Quran, dengan sajadah, bla 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 bla. Itu kan sumpah, ya kan? Baiknya jangan kita hianati hanya karena seorang lain gitu. Puji Tuhan lah. Aku walaupun telat merit aku waktu umur aku 35. Tapi aku bersyukur bisa melewati suka duka dengan suamiku ini dengan sangat baik ya. Saat kami Amin. jatuh, saat aku sakit keras, dia mendukung saya untuk tetap sehat. Dia lebih memilih untuk lakukan operasi. eh, yang penting saya masih bisa hidup lama dengan kamu. Itu statement seorang laki-laki yang luar biasa buat saya. Saat saya mengalami Amin. ekonomi saya terpuruk, kena musibah, tertipu orang ratusan juta, suamiku bilang, jual apa yang ada. Jadi itulah bentuk support suami istri yang baik. Jadi kalau kita dalam perkawinan selalu membawa dalam Tuhan, ya kan, kita nggak akan pernah gampang untuk goyah karena perempuan atau karena laki-laki. Betul. Artinya gereja dan mimbar agama hadir untuk memeluk yang terluka, merangkul yang tersakiti, bukan menambah yang luka lagi. Demikian. Ya, itulah. Rosi, cukup Ros, sudah mau jam 12, kamu harus istirahat. Oke, C. Ya gitu ya, maksudnya aku cuma mau bilang itu aja. Maksudnya jadilah laki-laki. Laki-laki tuh gimana sih? Jadilah laki-laki gitu loh. Hadapi masalah, apalagi masalah yang kamu buat sendiri gitu kan. Ya, jadi laki-laki tuh gentleman lah gitu. Iya, lu selingkuh Kamu aja kan berani. Maksudnya lu selingkuh berani, masa nyelesain urusan rumah tangga dengan gua aja takut sih. Dengan alasan lu takut di KDRT sama gua gitu kan. Yang jadi pertanyaannya semenjak kapan lu nikah sama Hercules? Kan nggak masuk di akal. Aku takut pulang katanya ke Maumere, takut dipukulin istri aku. Semenjak kapan aku pukulin dia? hal yang terbalik yang dia lakukan ditimpakan kepadamu, Ros. Justru dia yang melakukan itu kepada saya gitu kan. Iya. Kan nggak masuk di akal ya. Gimana ceritanya saya mukulin dia gitu loh. Mungkin kayaknya lu mesti ini deh, Ros, mesti belajar Hapkido deh sama anak Cece. Iya. Itu aku waktu aku denger itu ya. Sejujurnya gitu kayak ini apa sih gitu. Dia bilang aku KDRT sama dia. Bahkan dia ngomong kan ke Romo, ke Romo aku, C. Kan ada satu yang dihubungin sama dia. Teman kita juga, C. Tinggal di Bandung. Jadi si teman kita ini tuh dihubungin sama RK. Jadi RK ngadu ke Romo, bilang selama 10 tahun itulah katanya saya melakukan KDRT kepada RK. Kan iya, duh, gila. Jelas lah, Romo yang ada di Maumere nggak percaya orang Romonya gue kenal sama aku. Gimana ceritanya aku 10 tahun siksa RK? Katanya aku siksa RK setiap hari selama 10 tahun. Kan nggak masuk di akal. Gitu. Nah, dia bilang, saya mau pulang ke Maumere takut dipukul sama istri saya. Ya udah, sekarang aku udah di Bandung. Dia pulang nggak? Enggak kan? Nggak pulang. Jadi akan ada beribu-ribu alasan. Pas dia bilang, nggak ada ongkos. Ada banyak cece-cece yang mau ongkosin dia pulang berapa juta dikasih, nggak mau pulang juga. Jadi semua alasan dia itu dijawab, nggak ada uang katanya. Banyak yang mau ngasih uang sama dia.
donatur-donatur dia yang sebelumnya dia musuhin itu. Terus tiba-tiba bilang, ya aku belum bisa pulang katanya. Karena aku abis ketemu malaikat. Udah makin gila aku ngedengar ocehan dia ketemu malaikat katanya. Terus aku Malaikat tanya, pencabut nyawa ya, Res. kok bisa Kak, beruntung banget kamu bisa ketemu malaikat. Aku bilang, iya aku ketemu malaikat 4 kali katanya. Terus malaikatnya bilang apa? Belum bilang apa-apa, masih ngasih kode. Terus kata gue, semenjak kapan ya malaikat suka main teka-teki gitu? Semenjak kapan malaikat suka main teka-teki? Udah pokoknya kayak udah mau gila lah ngikutin permainan dia. Makanya gue bilang, malaikat mana yang kamu jumpain? Malaikat Jibril. Malaikat pencabut nyawa. Mami Hani ketawa tuh di bawah. Aku sampai yang kayak shock banget ya. Aduh kata gue, nih laki gue bisa ketemu malaikat, beruntung banget ya kan. Itu alasan dia terakhir tuh itu nggak mau pulang tuh katanya dia ambil puasa 3 hari karena dia ketemu malaikat 4 kali. Udah aneh-aneh lah pokoknya. Aku jadi berpikir, waduh kata gue, lama-lama gue hidup sama dia, ntar lama-lama gue jadi pasien RS dia juga. Ada Pak Budi Asali itu ngintip-ngintip. Malam Pak Budi Asali. Tuh. Sekali lagi ya, jangan salahkan ajarannya. Di Islam juga banyak kok yang melakukan pelanggaran. Di Kristen juga banyak pendeta yang melakukan pelanggaran. Ya, lawan. Emang Itu udah halu tingkat dewa itu. ya makanya itu Bro. aku juga kaget kan, itu alasan dia terakhir tuh itu karena dia katanya bukan ketemu, didatengin malaikat 4 kali. Terus aku sempat bilang juga, kenapa? Aku bilang malaikatnya bilang apa? Malaikatnya masih ngasih kode. Aku mikir lagi, semenjak kapan ya malaikat suka main teka-teki gitu. Udah tuh aku kayak udah ngerasa wah aneh ini orang, udahlah biarin aja. Makin gak jelas alibi-alibinya. Udahlah, makin banyak orang gila juga makin malam. Aku pamit aja dulu lah. Malam makin gak waras yang chat. Soalnya yang chat paman Romo Alamsa, dia bilang ini ada yang Romo Alamsa tersayat benar nih. Siapa lagi di bawah JAJ ini? Dia aja dan Nggak jelas itu itu. disebut sama Ya makanya aku bilang ya, setelah Priska terbitlah Mama Tommy, setelah Mama Tommy nanti kalian akan mendengar lagi yang lain-lain, udah itu aja. Kalian akan dengar lagi, nanti akan ada Cindy, akan ada Lena, akan ada Wati, akan ada Ijah, akan ada Nuni, akan ada Noni, dan lain-lain. Ada Ubi Jalar. Gitu. Paman OB itu paman. Aku sih hanya merasa waktu yang akan menjawab ini semua gitu. Iya, kalau malaikat yang ngasih nomor togel mah jadi duit. Ya kan? Yang jadi permasalahan ya semenjak kapan malaikat bikin bingung. Banyak gebetan CRK mah. Coba deh kalian perhatiin di roomnya dia moderatornya, kebanyakannya kan cewek dari dulu. Cek, kita end live yuk. Yuk. Terima kasih semuanya ya, teman-teman. Malam Syah, thank you ya.
Kakak Ya, Nuno, aku udah Cece, tetap teman-teman. semangat. Halo. Makasih ya semuanya Ya, ya. Nanti saya ada grup Stefanus mau Thank ke you, Kak Bandung Umi. itu Terima bos. kasih yang sudah memberikan gift. Oke, Kak God Rere. bless. Oke.